Beja-beja carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, saya Fitri Ramadhani Prabowo dan selamat datang di Beca Mang Odik SMA Negeri 1 Tajur Halang. SMA Negeri 1 Tajur Halang terletak di Jalan Raya Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. SMA Negeri 1 Tajur Halang dinegerikan pada tahun 1994 dan saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Elan Suherlan SIP MH. Dan pada tahun ajaran 2022-2023, SMA Negeri 1 Tajur Halang memperlakukan sistem kurikulum merdeka. Beca Mang Odik merupakan singkatan dari BBJ Carita Nu Manfaat jeung Obrolan Nu Gadidik. Semenjak tahun kelulusan pertama, yaitu pada tahun 1996, sudah banyak alumni SMA Negeri 1 Tajur Halang yang berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang santai nih bersama Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Elan Suherlan SIP MH, seputar SMA Negeri 1 Tajur Halang atau yang biasa disebut Semanita dan Taat. Nah, sebelum itu, mari kita berkenalan lebih jauh dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Izin membacakan profilnya Bapak. Bapak Haji Elan Suherlan SIP MH lahir di Cianjur pada tanggal 13 November 1965. Saat ini beliau tinggal di Perumlido Permainan Blok A4, nomor 37, RT 1, RW 5, Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Nah, beliau ini sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Sukamakmur pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Cigombong pada tahun 2018, SMA Negeri 1 Tenjolaya pada tahun 2019, dan saat ini menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Terima kasih Bapak karena sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbincang bersama kami. Nah, benar banget nih. Di tengah kesibukan Bapak masih mau menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Selanjutnya izin bertanya, Bapak berangkat ke sekolah jam berapa sih? Karena sebelumnya saya datang ke sekolah pukul 6.30, saya sudah melihat mobil Bapak di lingkungan sekolah. Dan hari selanjutnya saya mencoba untuk datang lebih pagi dan mobil Bapak juga sudah berada di lingkungan sekolah. Baik, Bapak punya prinsip ya, bahwa datang ke sekolah itu tidak mau terdahului oleh guru-guru. Bapak berangkat sekitar pukul 5 subuh sampai di sini ya antara pukul 6 atau 6.10. Nah, ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Bapak untuk mendisiplinkan diri dulu sebelum mendisiplinkan orang lain. Wah, berarti Bapak ingin menunjukkan sikap disiplin nih untuk para guru-guru dan teman-teman semua agar datang ke sekolah lebih pagi lagi. Wah, keren banget ya kepala sekolah kita. Oke, selanjutnya nih Bapak, bicara tentang Beca Mang Odik, bagaimana pendapat pribadi Bapak tentang Beca Mang Odik ini? Iya, program Beca Mang Odik ini digagas oleh mantan Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, Pak Dadang Sofian. Tentu ini sangat positif, adalah program yang memberikan motivasi kepada seluruh sekolah untuk menginformasikan, mengkomunikasikan yang terbaik dari sekolah itu. Di sekolah-sekolah lain sudah ada yang terbaik di bidang kesiswaannya, terbaik dari guru-gurunya, nah dan sebagainya. Kita nanti mengangkat yang terbaik dari alumni, karena nanti juga akan diberitahukan alumni yang sudah berhasil
yang bisa juga mengharumkan nama baik sekolah kita. Beca Mang Odik itu beja carita nu mangpaat jeung ngadidik. Ini Sunda ya. Jadi sekali lagi sekolah punya keunggulan, sekolah punya kebaikan tertentu dikemukakan, diinformasikan juga untuk memberikan motivasi kepada yang pertama kepada yang memberitahukannya, yang keduanya kepada yang menyaksikannya untuk bisa ditiru kebaikan-kebaikan itu. Tentu karena kan ada beja-beja gitu ya, ada cerita-cerita yang mendidik, cerita-cerita yang baik. Kita kalau punya tadi kebaikan diceritakan kepada orang lain tanpa bermaksud sombong ya, tetapi sekali lagi menginformasikan kebaikan masing-masing sekolah ya, untuk juga menjadi pemotivasi, menjadi penyemangat juga bagi sekolah-sekolah lain untuk sama juga berbuat kebaikan-kebaikan itu. Berarti menurut Bapak sendiri kegiatan Beca Mang Odik ini merupakan kegiatan yang positif ya Pak di sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor. Nah, program Beca Mang Odik kali ini mengangkat tema alumni. Di SMA 1 Tajur Halang ini terdapat 9 guru alumni. Bagaimana pendapat Bapak tentang guru-guru tersebut? Iya, saya tentu bangga dengan menjadi kepala sekolah di sekolah ini yang tahun 94 sekolah ini sudah mulai ada dan dirintis dari beberapa guru dan termasuk mungkin juga oleh kepala sekolah terdahulu sampai sekarang. Jadi Bapak adalah kepala sekolah yang kesekian orangnya, dan tentunya sekolah ini karena sekolah besar, sekolah yang sudah tua juga, tentu menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Yang Bapak ketahui ada 9 orang alumni yang sudah mengajar di SMA ini. Tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi SMA Negeri 1 Tajur Halang. Dengan adanya 9 orang guru yang sudah mengajar di sini, tentu sudah menjadi sarjana semua dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Selain itu juga kita ada alumni juga yang menjadi kebanggaan kita, bahwa alumni sekolah kita ada juga yang menjadi salah satu direktur utama di badan usaha milik negara, dan yang nanti kita akan sama-sama dilihat profilnya untuk juga bisa mengharumkan nama sekolah kita, karena beliau adalah juga didik di sekolah ini dan menjadi seseorang yang berhasil terutama di bidang bisnis mungkin. Wah, ternyata SMA 1 Tajur Halang ini melahirkan banyak alumni-alumni yang berprestasi ya, seperti Pak Indra yang menjadi guru di SMA 1 Tajur Halang dan Pak Riko yang menjadi Direktur Muda BUMN. Harapan kami ke depannya, semoga SMA 1 Tajur Halang semakin maju dan melahirkan banyak alumni-alumni berprestasi lainnya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Indra Senjaya, sarjana komputer, lulusan dari SMA Tajur Halang tahun 2000. Setelah lulus kuliah di MH Tamrin dan sekarang sudah bertugas kembali di SMA Negeri 1 Tajur Halang sebagai guru informatika. Mulai dari tahun 2002 sampai sekarang. Terima kasih. Saya Widya Hapsara, saya lulus di SMA Negeri 1 Tajur Halang tahun 2004 dan saya melanjutkan di Unisma Bekasi jurusan FKIP Penjas, dan saya bertugas di SMA Negeri 1 Tajur Halang mulai tahun 2019. Terima kasih. Hello, let me introduce myself.
Nama saya Silva Erpinda Rahman, saya lulus dari sekolah ini tahun 2016. Kemudian saya lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan saya mengajar di sekolah ini dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya mengajar pelajaran pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya juga sedang melanjutkan sekolah saya di Sekolah Pascasarjana UHAMKA juga. Mohon doanya ya, semoga saya lulus cepat. Thank you, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Fitrianto. Saya lulusan SMA 1 Tajur Halang tahun 2007. Saya di sini mengajar mata pelajaran sejarah untuk kelas 10 dan kelas 11. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Estika Rahmawati. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tajur Halang dan lulus di tahun 2007. Saya mengajar di sekolah ini sebagai guru bahasa Inggris dari tahun 2012. Hai, nama saya Mazona Afra Velayati. Saya lulus tahun 2009. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tajur Halang mulai tahun 2016 sampai saat ini sebagai guru mata pelajaran biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Suharti. Saya lulus dari SMA N 1 Tajur Halang pada tahun 2011. Saya baru bergabung di tahun ajaran ini sebagai guru biologi. Menjadi suatu kebanggaan bagi saya dapat bergabung di tahun pelajaran ini. Harapan saya adalah supaya SMA N 1 Tajur Halang menjadi sekolah yang lebih berprestasi lagi, siswa-siswanya juga maju dan makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Sri Rejeki. Saya lulusan tahun 2014. Saya mengajar di sini dari tahun 2019 sampai saat ini. Saya mengajar di bidang studi bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dia Trulandari. Saya lulusan tahun 2016. Saya bertugas di SMA N 1 Tajur Halang. Tahun ajaran baru 2022 hingga sekarang. Saya guru bimbingan dan konseling. Saya Letkol Laut Angga Putra, lulusan alumni SMA 1 Tajur Halang tahun 2010. Melanjutkan pendidikan di Taruna Akademi Angkatan Laut Surabaya. Sekarang berdinas di Satuan Kapal Selam Surabaya sebagai perwira divisi senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum, nama budaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah dan saya bersama Anastasia dan selamat datang di Becak Maudi SMA N 1 Tajur Halang. Kali ini kita bersama dengan Bapak Riko Ferdianto selaku Presiden Direktur dari PT Wijaya Surya Majapahit yang juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Tajur Halang. Pak Rizko, ini kan alumni SMA N 1 Tajur Halang. Angkatan berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Saya masuk SMA Negeri 1 Tajur Halang itu tahun 2006 dan lulus di tahun 2009. Boleh nggak Pak, aku kepoin riwayat pendidikannya? Boleh. Riwayat pendidikan saya ketika saya baru lulus dari SMA Negeri 1 Tajur Halang, ya, saya melanjutkan kuliah teknik mesin di Politeknik Negeri Jakarta. Ya, bisa dikatakan PNJ, ya. Terus sampai D3 selesai tahun 2012 saya lanjut lagi sembari kerja di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Niaga. Itu di Bekasi. Dan 2018 saya lanjut lagi S2 itu di Universitas Sahid. Saya mengambil jurusan manajemen K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sebelum menjadi Direktur PT Wijaya Surya Majapahit ini, Pak Riko sempat kerja di mana nih? Terus kan tadi katanya sempat kerja sambil kuliah juga ya? Ya. Ya apa tuh? Saya kerja itu dimulai dari zaman saya masih kuliah sebetulnya. Saya pernah kerja sebagai penjaga warnet di salah satu milik
dosen saya, ya. Terus tahun 2012 saya bekerja di perusahaan oil and gas gitu ya, pengeboran minyak di Kuwait. Ini perusahaan Kuwait ya, negara Kuwait. Itu Sitik Seram. Pertama kali saya ditugaskan di pelosok daerah di Bula, Maluku Tengah. Itu sebagai koordinator K3 gitu ya. Nah, setelah itu saya lanjut lagi karena kontrak saya sudah selesai. Saya diterima di PT YCH Indonesia. PT YCH Indonesia ini punya Singapura yang bergerak di bidang industri logistik dan warehousing. Nah, di sana saya baru umur 22, saya sudah menjabat sebagai manajer termuda di Indonesia saat itu, umur 22 tahun. Ya, sembari kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Niaga itu, ambil S1. Dan setelah itu 2014 ya, saya bergabung juga ke perusahaan oil and gas lagi di PT Sargo Engineering ya. Itu bergerak di industri engineering, purchasing, dan construction untuk oil and gas company. Itu selama kurang lebih 3 tahun sebagai manajer di sana. Dan selanjutnya saya berpindah lagi ya, karena pengen ngejar karir. 27 tahun saya bekerja di PT Wastek Internasional. Nah, ini ada cerita unik. Saya mendaftar sebagai seorang manajer di PT Wastek ya. 1 bulan saya tiba-tiba langsung ya, karena prestasi diangkat sama owner sebagai karyawan tetap. Baru 1 bulan jadi karyawan tetap, langsung naik jadi GM. 2 bulan jadi GM, saya langsung ke direktur operasi. Jadi selama 3 bulan saya langsung melonjak ke direktur operasi. Karena prinsip saya bekerja sesuai dengan profesionalitas. Saya memberikan kontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Jadi perusahaan juga akan nyaman dengan kita. Itu sampai 2020. Setelah itu saya menjabat sebagai Chief Commercial Officer di perusahaan BUMN. Itu di bawah dirut ya, bisa dikatakan Direktur Operasi dan Komersil. Umur 30 tahun. Dan di 10 bulan kemudian saya mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Utama BUMN termuda se-Indonesia. Keren ya. Di PT Nasional Hijau Lestari. Ya. Setelah itu saya di PT Wijaya Surya Majapahit. Kita balik lagi ke SMA nih kan. Boleh gak aku tanya-tanya pengalaman teman sekolah di SMA kita, SMA N1 Tajur Halang. Boleh deh ceritain pengalamannya. Pengalaman saya di SMA Negeri 1 Tajur Halang itu adalah sekolah luar biasa. Ya. Sekolah jebolan-jebolan para orang-orang sukses. Kenapa? Yang sukses itu tidak hanya saya saja, tapi banyak lulusan di atas saya maupun di bawah saya juga banyak yang berhasil. Ya, karena kontribusi guru-guru di sana juga profesional. Mereka mendidik saya ketika di sana itu sangat disiplin. Ya. Saya masih ingat itu ya, guru-guru yang selalu ngasih advice atau masukan ke saya, seperti Pak Wawang ya, Nel, terus ada lagi Pak Agus Kurnia ya, ada lagi Pak Nana ya, ada lagi Pak Budi Raharja. Nah, itu sering memberikan masukan kepada saya gimana caranya setelah lulus dari SMA itu kita harus bisa memberikan dan menjaga nama baik sekolah juga. Ya, gitu. Jadi
saya jujur sangat kangen sekali dengan SMA. Ya, memang lokasinya terpelosok, tapi jebolan-jebolan situ pasti berhasil. Walaupun ada beberapa yang belum beruntung. Nah, itu. Semua berhasil. Lanjut nih ya, katanya aku dengar Kak Riko ini jadi ketua ikatan alumni ya. Ikatan alumni itu apa sih? Terus kayak gimana? Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Tajur Halang. Ya, kemungkinan sudah hampir 3 bulan ini saya menjabat sebagai ketua alumni SMA Negeri 1 Tajur Halang. Ya, sebenarnya ini adalah ide-ide dari senior-senior yang mana ingin sekali mengguyurkan lagi lulusan-lulusan SMA dari angkatan pertama sampai angkatan akhir gitu, ya kan? Nah, makanya saya bilang kalau hanya ketemu saja untuk buka bersama, ya itu pasti akan berlalu. Gimana caranya kita itu sesama alumni baik senior maupun junior itu saling bersinergi. Karena untuk apa? Agar alma mater SMA Negeri 1 Tajur Halang itu semakin kuat. Banyak yang banyak yang sudah berhasil dan banyak yang belum berhasil. Itu bisa kita topang atau bisa kita bantu. Dengan cara apa? Contohnya kita bisa menciptakan lapangan kerja, ya, menciptakan sebuah perusahaan yang mana ya syukur-syukur ada beberapa alumni yang ikut bekerja di situ, ya kan. Jadi kan ini peluang-peluang besar yang harus kita buat. Yang kedua, kita ingin bermanfaat kembali dengan sekolah, ya kan? Kita ingin menjaga nama baik sekolah juga, ya, kita ingin sinergi penuh dengan sekolah. Seperti itu. Nah, yang terakhir, ada nggak kata-kata motivasi buat adik-adik kelas yang masih sekolah di SMA 1 Tajur Halang tuh biar tetap semangat gitu untuk menggapai cita-citanya, biar bisa jadi orang sukses? Baik, untuk adik-adik di SMA Negeri 1 Tajur Halang, ya, dalam hidup saya selalu memegang 4 prinsip yang sampai saat ini menjadi motivasi hidup saya. Yang pertama, vini vidi vici. Saya datang, ya, dan saya melihat dan saya menang. Artinya, setiap masalah yang ada di titik itu, ketika saya datang, saya bisa mengatasi semua. Ya. Yang kedua, untuk adik-adik juga nih ya, jangan pernah protes terhadap suksesnya kamu. Jangan pernah protes terhadap prosesnya kamu untuk berhasil. Ya. Yang ketiga, masa depan kamu itu diciptakan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Ya. Nah, ingat, yang keempat, satu lagi. Mundurlah kamu 3 langkah. Maksudnya gimana? Untuk maju 10 langkah. Kamu harus bisa menjadi seperti busur anak panah yang siap terbang meluncur. Mundurlah 3 langkah untuk melangkah 10 langkah. Itu adalah kata-kata yang selalu diajarkan oleh orang tua saya, terutama almarhum papa saya, dan juga beliau masih. Ngobrol sama Kak Riko ini seru ya gitu. Nah, boleh tambah pertanyaan lagi nggak kira-kira? Boleh. Posisi sekarang Kak Riko kan presiden direktur PT Wijaya Majapahit. Sulitkah di posisi sekarang? Untuk bilang kata sulit atau enggak itu, kalau menurut saya sih enjoy aja ya, karena saya nggak pernah masalah sulit itu saya anggap sulit. Jadi masalah sulit itu gimana caranya saya bisa harus mengatasi semua. Karena di posisi yang sekarang ini
bisnis yang baru ini, yaitu bisnis konstruksi ya, apalagi. Saya rasa nggak ada kata sulit dalam itu. Walaupun itu sulit pun, gimana caranya itu diminimalisir supaya tidak sulit. Kita punya target, kita punya planning. Ya. Sebelum ada target pasti ada planning kan. Ya. Planningkan apa yang menjadi rencana kamu. Setelah itu targetmu berapa bulan kamu harus bisa menyelesaikan. Tadi kan sempat ngomongin target dari kira-kira target sama planning untuk selanjutnya kira-kira apa? Target planning untuk selanjutnya ya kalau Tuhan memberikan saya kesempatan ya bisa menjadi menteri untuk seorang presiden. Saya bisa menjadi pembantunya presiden ya. Posisi sekarang kan susah banget nih dapetinnya. Siapa yang paling berpengaruh dari kesuksesan Bapak? Yang berpengaruh dalam keberhasilan saya, yang pertama itu adalah ibu saya. Ya, keberhasilan seseorang anak itu ada di telapak kaki. Yang kedua, ayah saya. Pasti ayah dan ibu saya itu nggak bisa terlepas ya. Karena mereka-mereka yang mendoakan saya, mereka-mereka yang mendidik dan mengajarkan saya. Kalau di luar ada yang berpengaruh itu satu yang namanya Pak Sony Sarsono. Itu adalah Pak D saya. Ya. Beliau yang mengajari strategi. Beliau mengajari mengenai rencana dan target seperti apa. Motivator saya. Dan yang keempat ada Bapak Insinyur Sudirman Tutu. Beliau juga banyak mengajar. Ya empat ini yang berpengaruh terhadap diri saya. Jadi setelah kita ngobrol dengan Pak Riko ini, banyak banget kita dapat pelajaran dan pengalaman baru buat motivasi dan semangat. Terima kasih Pak Riko sudah menyempatkan waktunya. Kita sebagai adik kelas merasa bangga dan termotivasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Riko. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk alumni lain dan adik kelas di SMA 1 Tajur Halang untuk terus mengejar cita-citanya. Terima kasih kepada Bapak Riko yang telah memberikan waktunya. Sama-sama. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kamu tentang alumni yang udah lulus kayak apa sih? Pendapat ya. Kalau pendapat saya sendiri tentang alumni yang udah lulus itu khususnya yang udah sukses ya, maksudnya bangga sih, soalnya ada beberapa alumni yang waktu itu sempat dengar ada namanya Kariko, dia itu direktur BUMN termuda. Terus juga sempat yang bikin lebih bangga lagi masuk sini ada kan kita kan sini kan senang banget buat masuk kuliahan ternama, apalagi terlebih IPB yang jadi kuliah terfavorit sekarang. Dan di IPB itu ada alumni sini yang masuk IPB bahkan menjadi duta IPB, itu namanya Karifaldi, itu juga bikin bangga banget. Pengennya setelah lulus dari sini pengen menjadi salah satu dari mereka, menjadi salah satu orang yang sukses, menjadi salah satu orang yang bisa membawa nama sekolah SMA 1 Tajur Halang ke dunia lebih luas, lebih dikenal dan memperindah nama SMA 1 Tajur Halang. Itu sih menurut gue soal alumni-alumni. Oke, pendapat saya sendiri mengenai alumni di SMA Negeri 1 Tajur Halang ini adalah sangat memuaskan. Karena salah satu mengapa saya mau masuk ke SMA Negeri 1 Tajur Halang ini adalah karena alumninya. Seperti pada tahun lalu, di SMA Negeri 1 Tajur Halang cukup banyak yang mendapat PTN. Seperti contohnya ada 2 orang yang masuk ke Universitas Indonesia, ada 1 orang yang masuk ke Universitas Gadjah Mada, juga banyak universitas lainnya seperti di IPB, di UPI, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ternyata salah satu dari guru di SMA Negeri 1 Tajur Halang ini merupakan alumni dari sekolah ini, yaitu Bu Kiki, guru bahasa Indonesia. Nah, selama saya diajar oleh beliau sangat interaktif dalam mengajar. Juga materi-materi yang ia ajarkan dapat langsung masuk ke saya. Di situ saya berpikir bahwa ternyata alumni SMA Negeri 1 Tajur Halang adalah alumni-alumni yang berkualitas, yang dimana saya ke depannya bisa menjadi motivasi untuk dapat lebih
lebih baik lagi untuk menjadi seorang alumni. Pada video Beca Mawadi kali ini dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 1 Tajur Halang merupakan sekolah yang berprestasi dan melahirkan para alumni yang berprestasi pula, seperti Pak Riko yang menjadi Direktur Muda BUMN dan juga para alumni yang menjadi guru di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Harapan kami semoga kedepannya SMA Negeri 1 Tajur Halang bisa lebih baik lagi, baik dari prestasi akademik dan non-akademik, dan juga kedisiplinan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Tajur Halang. Ya, sayang banget nih teman-teman. Mungkin cukup sekian video Beca Mang Odik kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini dapat membuat kalian mengenal lebih dalam tentang SMA Negeri 1 Tajur Halang dan dapat bermanfaat bagi kita semua.